Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas masih ini ya, karena musim rilis laporan keuangan kuartal 1, jadi mari kita review beberapa saham yang menarik ya, terutama yang sering bagi dividen. Kita review lah laporan keuangan kuartal 1 2024 ya. Nah kali ini Adaro ya, dimana Adaro ini akan segera bagi dividen ya, karena dia akan RUPS tanggal 15 Mei ya, 2 minggu lagi berarti. Tapi laba kuartal 1 turun nih. Nah seberapa turunnya mari nanti kita bahas ya secara detail. Nah sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan ya beberapa video yang mungkin menarik untuk teman-teman ya, mulai dari banking, telekomunikasi maupun sampai ke batu bara ya. Jika teman-teman tertarik untuk menonton video-videonya, silakan nanti cek linknya di kolom deskripsi atau langsung saja search di channel Investor Jelata. Untuk yang BBRI nanti saya taruh linknya di pojok kanan atas. Oke, kita review dulu laporan keuangan tahun lalu ya dari Adaro, di mana dia revenue-nya turun 17,5% dan profitnya turun lebih dalam lagi ya, 32,48% ya. Ini sebenarnya tidak jelek sih, 25 triliun ya, karena dari 2017 sampai sekarang ya. Ini berarti tertinggi kedua ya setelah tahun 2022. Ya, kan yang sebelumnya tuh 13 triliun, bahkan sebelum pandemi aja hanya 5 sampai 6 triliun ya. Jadi 25 triliun ini sebenarnya besar ya. Tapi karena 2022 lebih dahsyat lagi ya, karena harga batu bara yang sangat tinggi, makanya terlihat jelek ya, karena profitnya turun 32%. Padahal sih 25 triliun ini sangat besar ya. Oke, nah ini laporan keuangan kuartal 1-nya ya, di mana pendapatan usaha dari Adaro ini ya turun 21,5% ya, tapi dia berhasil menekan beban pokok pendapatannya juga sebesar 24% nih. Ya, sehingga laba brutonya turun 17,74 dan laba usahanya juga mirip-mirip lah, turun 17,79% ya. Nah, setelah dikurangi biaya keuangan ya, ditambah penghasilan keuangan maupun bagian atas keuntungan Ventura bersama nih ya, itu laba bersihnya jadi turun ya, lebih besar sedikit ya, 19,53% ya. Nah ini karena bisa dilihat sini ya, karena dia ada bagian atas keuntungannya itu Ventura bersamanya turun lumayan besar ya, dari 29 juta ya, 29 juta dolar menjadi 3,37 juta dolar gitu ya. Oke, tapi di sini beban pajak penghasilannya turun ya, beban pajak penghasilannya mungkin karena royalti juga turun ya kepada pemerintah ya. Jadi seperti itu ya. Jadi pendapatan usahanya ya lumayan dalam turunnya 21,5%, begitupun profitnya ya 19,53% juga. Tapi ya memang semua batu bara sih turun ya, bahkan ABMM ya yang baru saja rilis ya, saya sempat lihat sebentar, kan dia di 2023 masih profit dikit gitu ya, satu-satunya saham batu bara yang masih profit. Nah di kuartal 1 ini ABMM turun cukup dalam juga deh. Saya lupa tepatnya berapa, tapi kayaknya lebih dari 20% sih ya. Begitupun dengan PTBA ya yang turun 30% kalau nggak salah profitnya ya. Jika saya salah tolong diralat ya di kolom komentar. Oke, ini pendapatan usahanya bisa dilihat sini, ekspornya turun tapi domestiknya naik ya. Jadi sepanjang tahun ini sampai Maret itu penjualan ke domestiknya naik ya. Terus dia jasa pertambangannya nol nih, kayaknya tidak ada aktivitas di jasa pertambangan ya di kuartal 1 ini. Lalu ini beban pokok pendapatan tadi kan berhasil ditekan cukup dalam ya, 21% ya. Nah itu bisa dilihat ya, karena royalti kepada pemerintah turun ya, turun drastis nih royalti ya. Lalu apalagi nih yang turun ya, yang paling besar itu ya turunnya yang menyebabkan apa tadi, beban pokok pendapatannya bisa ditekan sebesar 21% ya. Nah ini kita bandingkan dengan kuartal 4 2023, revenue juga turun ya. Sebelumnya kan ini 23,4 triliun ya di kuartal 4, di kuartal 1 ini hanya 22,9 triliun. Begitupun dengan net income ya, laba bersihnya dibandingkan dengan kuartal 4 juga terjadi penurunan cukup besar sini ya, dari 6,4 triliun menjadi 5,9 triliun ya. Tapi kalau dibandingkan 2022 nih ya, net income sebenarnya naik sih ya, dari 5,7 triliun jadi 5,9 ya. Jadi sebenarnya nggak jelek-jelek amat ya, karena faktor penurunan batubara aja nih, harga batubara ya. Nah ini kan dari Januari ya, ini kan berarti dari ya Januari di sini berarti ya, dari Januari sampai Maret ke sini ya. Ini kan harganya memang
rata-rata di bawah ya, mungkin sekitar 120-an dolar lah ini rata-ratanya. Nah setelah Maret ini kan dia mulai April ya masuk ya, April Mei, nah ini mulai naik ya. Kalau kita lihat chart ini cukup menarik ya, karena dia membentuk higher high terus nih ya, dan higher low ya. Ini kan higher high ya, ini higher low ya. Nah dia hari ini tembus nih ya resisten yang di sini ya. Nah seperti yang sudah saya bilang juga di video-video sebelumnya, mungkin masih technical rebound ya. Jadi kita, kalau saya sih mengkonfirmasi kalau ini udah berubah ya dari uptrend menjadi dari downtrend menjadi uptrend ya. Kita tunggu saja apakah dia bisa break resisten yang di sini ya, 154 nih mungkin ya. Jadi kita tunggu saja, tapi sih kayaknya arahnya memang terjadi perubahan tren ya, dari downtrend menuju uptrend ya. Jadi cukup menarik ya. Kalau harganya tetap ada di kisaran 140-an ini, kemungkinan besar nanti harga jual kuartal 2 batubara, maksudnya harga jual ratanya mungkin akan lebih baik dibandingkan kuartal 1 gitu ya. Sehingga nanti pasti profit dari Adaro akan lebih besar dibandingkan profit di kuartal 1-nya. Jadi kita nantikan saja lah ya kuartal 2-nya Adaro nih. Oke, sekarang kita lihat historis pair dari Adaro ya. Rata-rata 5 tahun terakhir pairnya di 9,09, saat ini dia dipegangkan di 3,55, sehingga masih under value ya kalau berdasarkan historis pairnya. Bagaimana dengan PBV-nya? PBV-nya juga ini ya, secara historis PBV dia masih under value juga, di mana rata-ratanya 0,93 dan saat ini dia dipegangkan di 0,77 ya. Book value saat ini di 3.537,38. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar Adaro ini adalah ketika PBV-nya 0,93, maka harga wajarnya adalah di 3.475,76 ya. Dan di hari Selasa kemarin dia closing di 2.710, sehingga margin on safety-nya masih cukup besar nih, 28,2% ya, alias dia terdiskon 28,2%. Ini adalah chart weekly dari Adaro ya. Di all time high-nya pernah di 4.250 ya, ini di tahun 2022. Dan kalau kita lihat di sini ya, supportnya ada di 2.600 nih ya, sempat double bottom ya di 2.600, lalu dia rebound ya. Nah apakah dia akan bisa break resisten ini nih ya di 2840 sampai dengan 2880 ya. Sempat nyampe ke 2840 sih ya di sini ya, tapi akhirnya dia turun lagi ya. Mungkin dia akan ngumpulin tenaga lah, alias dia retest ya, support 2600-nya, terus dia mantul ya. Apakah dia bisa berhasil, kita tunggu saja. Yang pasti setelah kalau 2880 ini jebol ya, berarti resisten berikutnya ada di 3160, dan di sini ada dua gap cukup tinggi nih ya, di 3300, di 3330 dan juga di 3770 nih ya, ada gap ya. Oke, untuk supportnya tadi ya, supportnya masih sama berarti 2600, dan di sini ada gap ya. Kita ngambil support ini di gapnya 2490 dan di 2420. Jadi banyak gap nih, gap di bawah ada 2, gap di atas ada 2 juga nih ya. Oke, nah support lebih kuatnya itu ada di 2330 ya, karena sempat di tes di sini ya. Jadi udah ada double bottom di sini di 2330. Yang agak kurang meyakinkan ya, di 2 hari terakhir Senin dan Selasa kan harga sahamnya naik tapi volumenya tidak terlalu besar gitu ya. Jadi ya kurang meyakinkan gitu ya naiknya ya. Jadi nggak tahu nih technical rebound biasa atau dia bisa lanjut tadi ya, break resisten 2880 ya. Intinya volumenya kurang meyakinkan ya gitu ya. Oke, secara EMA ya, karena dia Selasa ini naik ya, jadi dia sudah di atas EMA 20, sehingga secara short term bisa dibilang ini sedang uptrend, begitupun long termnya masih uptrend ya si Adaro ini. Oke, untuk dividen ya, di Public Expose November 2023 dia sempat kasih kisi-kisi ya, nggak secara exactly berapa dividennya ya. Dia cuma mengatakan, namun apabila melihat rata-rata pembayaran dividen sejak IPO, rasio yang dibayarkan adalah sekitar 40%. Ya, kami memperkirakan kebutuhan capex perusahaan akan meningkat di tahun mendatang untuk pilar ADMR nih, Adaro Mineral dan Adaro Green ya, sehingga kami harus menyeimbangkan capital allocation untuk kebutuhan capex dan juga pembayaran dividen. Jadi intinya ya bocorannya segitulah, sekitar 40% ya, karena dia mungkin butuh capex banyak ya untuk ADMR maupun Adaro Green.
Nah, 40% itu sama seperti tahun lalu ya, dividen payout ratio-nya 41%, tapi 2 tahun lalu dia cukup royal ya, membagikan 72%. Earning per share 2023 ini ya 752,29. Jadi kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu ya 41% ya, maka dividennya sekitar 3.224, dan dia sudah bagi dividen interim ya sebesar Rp159 nih di bulan Desember, sehingga potensi dividen finalnya sisa hanya Rp124,85. Kalau kita bagi dengan harga penutupan Selasa kemarin ya 2.710, maka potensi dividen yieldnya 4,6 ya, 4,6 ya, lumayan lah ya, di atas bunga deposito ya, apalagi kalau teman-teman sudah dapat dividen interim ya di bulan Desember. Itu berarti totalnya bisa sampai berapa tuh, 9-10% berarti dividen yieldnya kalau dapat dividen interim Desember kemarin juga. Nah, kalau kita berandai-andai lah ya, agak optimis gitu ya, dividen payout ratio 70% ya, walaupun tadi dibilang kisi-kisinya rata-rata DPR sih 40% gitu, tapi ya siapa tahu gitu ya, 70%, maka potensi dividen finalnya adalah 354,62 alias potensi dividen yieldnya 13,08%. Jadi ya range-nya sekitar itu ya, tapi ya mungkin yang paling masuk akal adalah yang dividen payout ratio-nya 41% ini ya. Yang dividen payout ratio 70% ya lebih ke harapan gitu ya, daripada kenyataan. Oke, demikian saja informasi dari saya ya. Nah, ini ya, dia akan RUPS ya di tanggal 15 Mei. Mungkin ada teman-teman yang akan datang RUPS-nya, mungkin bisa tulis di kolom komen ya. Kalau datang mungkin nanti bisa ngasih bocoran lebih awal ya, dividennya berapa rupiah gitu ya. Oke, demikian saja informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Silakan tuliskan pendapat teman-teman, apakah Adaro ini masih menarik ya untuk dibeli di harga 2.710, atau lebih baik milih PTBA ya, yang mungkin potensi dividennya akan lebih besar karena PTBA belum pernah bagi dividen interim ya. Jadi pasti dividennya akan lebih besar ya, apalagi BUMN ya, kemungkinan dividen payout ratio-nya sangat besar ya, mungkin bisa 91% gitu ya, dividen payout ratio-nya. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Sekali lagi, jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.